Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, silahkan teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Untuk judul kita hari ini yaitu, apakah Pinetwork akan listing di Exchanger? Yuk kita bahas di sini. Nah, jadi inilah judul kita hari ini yang akan kita bahas, yang pastinya ini sangat penting sekali untuk dipahami oleh tiap-tiap pioner agar tidak selalu mengulang-ulang tentang pertanyaan ini. Oke, jadi untuk memulai pembahasan ini, saya akan melihatkan beberapa komentar dari teman-teman yang menurut saya ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Oke. Pertanyaan dari sahabat kita ya. Dia berkomentar seperti ini. Perjalanan 5 tahun penambangan koin kripto itu sudah melampaui batas yang panjang. Jadi sudah wajar kalau banyak kalimat kritikan keras atau lembut. Jadi pihak core team dalam hal keterlambatan target dan lain-lain itu unsur disengaja atau tidak. Jadi intinya menurut saya harus ada desakan untuk melakukan hal penting dulu, menyelesaikan KYC dalam 25% sampai 50%, termasuk saya sudah 3 tahun lebih tanpa undangan KYC. Nah, lalu saya jawab pertanyaannya. Mohon maaf Pak, lama itu karena target market Pinetwork yang luar biasa. Pinetwork tidak hanya untuk listing di Exchanger, tapi bisa diberdayakan lewat offline. Mungkin itulah alasan kenapa Pinetwork perlu sedikit lama untuk open. Nah, teman-teman ya, memang Pinetwork ini pendekatan marketnya, strategi marketnya memang agak luar biasa dari koin-koin yang lainnya. Nah, untuk koin-koin yang lainnya mereka tidak seperti Pinetwork yang ada toko offline untuk dibayar dengan koin P, teman-teman ya. Nah, jadi itulah kenapa mungkin alasan kenapa Pinetwork open mainnet-nya agak sedikit lama, memerlukan waktu yang lebih lama, dan juga memang untuk pionernya memang sangat banyak sekali, teman-teman ya. Kalau koin-koin yang lainnya peminatnya kurang banyak, sedikit teman-teman, sedangkan Pinetwork peminatnya sangat banyak sekali, teman-teman ya. Lalu nih komentar dari Justin Fayruza. Nah, dia bilang nggak salah ngomong mas, P-listing di Exchanger. Nah, lalu saya balas dia, jadi Exchanger yang udah terdaftar dengan Pinetwork itu apa? Kalau bukan Pinetwork nantinya akan listing di Exchanger. Indodax, Binance, Huobi juga ada kan? Dan masih banyak juga Exchanger yang lainnya kan? Saya bilang gitu. Lalu dia balas, ngaco abang ini, baca white paper Pinetwork-nya lagi bang. Nah, lalu saya balas dia, nih saya kasih tahu ya, kamu harus tahu siapa saya ya. Saya itu sudah tamat baca white paper. Kamu baca visi misi Pinetwork aja, udah dapat jawaban sebenarnya. Mungkin karena kamu nggak paham aja maksud dari visi dan misi Pinetwork. Saat jaringan tertutup atau testnet, ya kamu nggak boleh tukar koin ke fiat atau ke koin lainnya. Ketika jaringan terbuka, maka farewell atau batasan di jaringan tertutup akan dihapus. Yang artinya, kamu bebas mau apakan koin P kamu itu. Jadi kamu nggak usah asal komen bilang orang ngaco ya. Saya yakin kamu nggak paham nggak paham deh. Kamu nggak baca white paper. Nah, kalau kamu bisa jawab, nah bagian mana white paper yang bahas P nggak akan listing di Exchanger? Coba kamu jawab, saya bilang gitu. Nah teman-teman, sebenarnya saya itu males sekali jawab pertanyaan dari dia, teman-teman ya. Kenapa? Karena dia itu nggak sopan gitu. Dia menuliskan kata ngaco, teman-teman ya. Sebenarnya dia tuh nggak usah menuliskan kata ngaco. Dia cukup bilang, abang baca lagi white papernya. Nah, seperti itu. Itu aja cukup, nggak usah bilang ngaco, teman-teman ya.
Nah, saya tahu sekali tipe-tipe orang seperti ini, teman-teman. Saya tuh punya landasan untuk sebenarnya untuk menolak pertanyaan dia. Saya punya kalimat seperti ini. Tarkul jawab alal jahil jawabun. Meninggalkan pertanyaan dari orang bodoh itu adalah suatu jawaban, teman-teman ya. Saya anggap dia itu adalah orang bodoh, teman-teman. Nggak perlu dijawab sebenarnya. Tapi kenapa tetap saya jawab? Karena saya punya strategi, saya punya rencana baik untuk membalas perlakuan dia terhadap saya, teman-teman ya. Nah, jadi saya munculkanlah video ini untuk anggap sajalah hadiah untuk dia, teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Inilah jawaban dari judul kita hari ini, teman-teman ya. Nah, penggunaan berikut akan dilarang, maksudnya dilarang saat testnet, teman-teman, di saat jaringan tertutup. Nah, kita sekarang kan masih pada jaringan tertutup nih. Nah, penggunaan berikut akan dilarang pada jaringan tertutup, yaitu pertukaran Pi dengan mata uang fiat, pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya, transfer untuk Pi untuk janji fiat atau mata uang kripto lainnya di masa depan. Nah, lalu periode jaringan terbuka berarti bahwa farewell ataupun pembatas dalam periode jaringan tertutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke mainnet. Nah, inilah saya bilang tadi, jaringan tertutup kita itu tidak boleh menukar ke uang fiat ataupun ke koin lainnya, teman-teman. Sedangkan nanti pada saat jaringan terbuka, kita sudah bisa menukar koin Pi kita dengan uang fiat ataupun ke koin lainnya. Yang artinya farewell atau batasan-batasan yang ada pada jaringan tertutup akan dihapus. Yang artinya kita bebas untuk menggunakan koin Pi kita untuk keperluan-keperluan lainnya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada komentar teman kita yang lainnya. Nah, ini ada dari Supendi Ian. Nah, bagus pencerahannya, Bang. Nah, ini saya senang nih kayak gini-gini, Bang ya, teman-teman ya. Ini baru namanya pioner yang setia, pioner sejati, teman-teman ya. Supendi Ian dia berkomentar, bagus pencerahannya, Bang. Lalu ada Atika Susiana, dia bilang amin. Lalu ada Family Chandra, maunya yang menentukan open mainnet global dan value-nya pioner. Nah, seperti itu. Lalu ada Budiono, dia bilang, terima kasih info-info Pi-nya, Bang. Semoga segera terwujud. Amin. Lalu ada Empu Gandring. Ini baru benar, core team hanya penyedia wadah, yang menentukan open mainnet ya pioner. Lalu ada juga Anita. Semoga pioner core team yang update sehat, selamat, panjang umur, banyak rezeki, open mainnet terwujud. Lalu ada Ramdi, yaitu Ibu Lustia. Dia berkomentar, semoga doa harapan kita semua terkabul. Amin. Terima kasih, Ibu. Lalu ada juga DMS 4199. Dia berkomentar, yang menentukan harga dan open mainnet adalah pioner. $314,159 pada 28 Juni 2024. Titik. Nah, lalu ada juga Empu Gandring. Ini baru benar, core team hanya penyedia wadah, yang menentukan open mainnet ya pioner. Dengan cara aktif dalam komunitas barter dengan harga GCV. Core team akan ketuk palu jika ekosistemnya sudah berjalan. Lalu ada juga Mas Suhuri. Semoga tersemogakan, katanya. Lalu ada juga Budiono, terima kasih info-info Pi-nya. Semoga segera terwujud. Amin. Nah, lalu ada juga dari Teguh Pracoyo. Mantap Min, open mainnet sudah dijadwalkan. Terima kasih, informasi sangat bermanfaat sekali. Lalu ada juga Mas Gimin, 16 Desember 2024 open mainnet berdasarkan sejarah Pi 16 Desember 2019. Nah, ini pendapatnya Mas Gimin. Kita nggak tahu ya, teman-teman ya. Ini baru pendapat dia aja. Nah, lalu ada Pak Jamie nih. Pak Jamie Brian. Nah, ini orang hebat, teman-teman ya. Dia ini orang yang mantap sekali dalam mengikuti perkembangan Pi Network, teman-teman. Dia bilang gini, alhamdulillah Bang, saya sudah beres KYC dan sudah migrasi. Juga saya sudah memvalidasi 45 orang. Mantap Pak Jamie Brian, mantap sekali Pak Jamie.
Lalu ada Agus Waskito, dia berkomentar, ayo para pioner bantu validator biar cepat open mainnet. Ada juga Zulkifli, terbaik teruskan. Nah, lalu ada juga Supriyadi, amin ya robbal alamin. Ada juga berkomentar, sehat selalu bang, jangan bosan mengedukasi. Lalu ada juga, terima kasih om atas tutorialnya, salam sehat selalu. Lalu Az-Zahra Family, dia juga berkomentar, mantap bang. Nah, jadi itulah teman-teman ya, beberapa komentar yang sebagian dari teman-teman yang komentarnya itu sangat mantap sekali, sangat mengedukasi kita sekali, sangat memotivasi kita sekali. Dan juga ada beberapa komentar yang menurut saya sangat mengecewakan karena tertulis di situ kata yang tidak sopan. Tidak sopan ya teman-teman ya. Coba aja dia seandainya kalau bertemu langsung dengan saya, bagaimana? Masa dia mau bilang ngaco kayak gitu? Kalau saya bertemu sama dia kayak gitu teman-teman, mungkin saya bertindak lebih keras kepada dia teman-teman ya. Jadi teman-teman, teman-teman yang selama ini berkomentar kurang baik, silahkan diperbaiki tulisannya teman-teman ya. Silahkan diperbaiki komentarnya. Jangan sampai ditulis kata-kata yang tidak sopan teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sebelum kita berpisah, kalau ada teman-teman yang ingin berkomentar, silakan untuk berkomentar. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.